Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Yes, Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tapi nggak cuma itu aja, Belinda hari ini spesial mendatangkan wanita cantik yang berasal dari Universitas Brawijaya. Siapakah dia? Kita langsung aja berkenalan dengan Selomita Putri. Hai Selomita. Oh, panggilnya Selomita atau siapa nih biar enak gitu panggilnya? Selo aja sih, Bang. Selo aja ya. Oke deh. Sebelum kita membahas tuntas nih ya tentang Selo, boleh dong perkenalan dulu sama sobat musik di rumah. Halo, kenalin nama aku Selomita Putri Herlin Perwitasari, biasanya dipanggil Selo. Aku dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Aku jurusan Teknologi Informasi dan aku masih semester 4. Semester 4, masih muda sekali ya sobat musik di rumah. Yes, dengan semangat mudanya ini ya aku mau bertanya-tanya seputar musik pastinya. Karena ya kalau sudah dimasuk ke Music Generation pastinya ya kita akan membahas musik dong ya gitu deh. Oke. Sebelumnya, ini aku ada sedikit nge-spoil ya tentang si Selo nih ya. Menyanyi dengan 9 tahun pengalaman dalam industri musik. Wow, 9 tahun sudah berkarya di musik dengan usia yang muda ini. Ya namanya juga sudah kakak-kakak ini ya gitu. Kalau ada umur muda dikit kayak gitu. Dia juga terampil menyanyi di berbagai genre, ada mulai dari jazz, pop, rock, dan juga tampil secara live. Jelas ya, kalau suaranya enak tuh pasti suaranya live pun juga gitu ya. Dan juga dia berkolaborasi dengan musisi lain atau juga band lain untuk bersolo karya. Itu sedikit aja ya karena kita mau dengerin dulu aja semuanya tentang dia dari Selonya sendiri. Oke Selo, tadi kan sudah di-spoil dikit kan 9 tahun berkarya. Tapi pastinya kamu juga adalah awalan gitu, mungkin dari kecil atau disuruh les penyanyi mungkin sama mama papa kamu, itu seperti apa perjalanan musik kamu sampai saat ini? Dulu sih waktu SD itu tiba-tiba diajak aja masuk band gitu. Oh, waktu SD band? Buat band sama temen aku, karena ada pensi di sekolah itu. Jadi kami buat band. Pertama kali buat band, nggak tahu namanya apa, akhirnya dikasih nama No Name Band. No Name Band, oke. No Name Band. Abis itu karena sekolah Selo swasta, jadi SD, SMP deketan dan kadang temen yang dari SD ke SMP juga gitu. Benar, biasanya kayak gitu. Jadi di SD sama SMP satu band yang sama terus sama teman-teman itu. Terus abis itu di SMA sempat ikut lomba, ngeband juga, belum pernah solo. Oh, belum pernah solo, jadi mostly bersama dengan semua, musisi-musisi yang lain ya. Itu waktu SMA ikut lomba tapi belum berhasil. Lalu kuliah nggak tahu tiba-tiba diajak aja gitu sama temen-temen buat ngeband juga, jadi belum solo. Emang solonya itu setelah aku ikut Idol. Oh wow, itu nanti dulu ya, nanti dulu karena itu yang spesial gongnya, jadi itu udah di spoil dikit tapi nanti kita bahas ya. Jadi ya itu selama ini band terus sih, band terus bareng-bareng temen-temen dan besarnya juga dari band juga. Oke. Berarti emang perjalanan karir atau musik seorang Selo adalah berasal dari sebuah band gitu ya. Dari kecil dari SD mereka sudah ngeband loh ya guys. Jadi kayak oh my god gitu, nggak perlu diragukan lagi ya 9 tahun itu. Karena memang dari kecil Selo udah berkecimpung di dunia tarik suara, khususnya bersama dengan teman-teman band. Ya pastinya ya yang namanya kolaborasi menghasilkan seorang Selo yang berarti emang dari kecil hobinya sudah menyanyi atau memang kan tadi kan bilangnya dari SD berkolaborasi dengan teman-teman sebagai band. Nah, untuk kayak kamu sendiri tahu nih potensi kamu tuh lebih ke menyanyi gitu. Itu mulai dari umur berapa sebenarnya? Kalau itu jujur aku nggak tahu. Tapi dulu itu pernah aku ke Jatim Park. Itu terus ada yang ngeband. Jadi terus sama mama itu tiba-tiba aku disuruh maju, disuruh nyanyi. Terus akhirnya nyanyi di situ terus kayak keterusan gitu. Jadi ini jadi istilahnya kayak
didorong atau bahasa Jawanya tuh dijungkrakno gitu ya. Ternyata menghasilkan gitu ya seorang selo yang pinter nyanyi gitu kan. Punya band yang luar biasa gitu kan. Apalagi sekarang juga berarti sebelum kita bahas yang solo itu ya, itu berarti masih aktif bersama dengan teman-teman band berarti ya sampai saat ini. Puji Tuhan masih. Cuman karena ini lagi libur jadi kita nggak ada latihan atau gimana. Karena emang lagi pulang kampung semua. Pulang kampung semua. Oh berarti memang teman-teman band selo yang di kampus itu memang jauh-jauhan ya? Jauh-jauh kebetulan. Pasti nggak semuanya dari UB kan kalau kayak gitu. Kebetulan dari UB semua. Oh dari UB semua? Dan satu fakultas dan satu jurusan juga. Nah itu enaknya ya guys ternyata. Jadi ini bukan band kampus tapi ini band regulernya kalian gitu ya? Yang ini band kampus. Ada band yang reguler yang emang udah punya single dan lain ada. Kayaknya seru kalau kita lihat single ya tuh nanti ya. Oke, berarti perjalanan kamu panjang sekali ya. Apalagi punya 2 band, itu jalannya bebarengan berarti? Pernah sempat barengan, jadi kayak agak panik dikit. Apalagi jurusan kamu kan teknik informasi itu juga lumayan ini ya gitu. Nah, membagi waktunya ini seperti apa kan? Jadi kebetulan kalau misalnya di band yang di luar UB, di luar fakultas itu kayak udah ada jadwalnya setiap Sabtu kalau nggak Minggu karena teman-teman juga ada yang kerja. Kalau misalnya yang ini yang di UB yang di satu fakultas itu kadang sekosongnya kita karena kan kita satu jurusan. Benar-benar. Jadi sekosongnya kalau udah kosong gas. Jadi lebih fleksibel yang di band fakultas ya. Jadi yang penting pinter-pinter nge-manage aja ya gitu. Dan yang pasti ya aku juga penasaran nih band kamu yang di luar itu dan juga udah punya single. Nah, itu apa nih singlenya nih? Kalau yang itu nama bandnya Askar Weda. Askar Weda. Jadi kemarin baru rilis single judulnya Sampaikan. Yang nyanyi kebetulan aku dan ada teman aku yang gitarin. Itu beliau juga kebetulan alumni dari vokasi. Jadi udah alumni. Jadi itu kebentuknya sebenarnya udah ada lama Askar Weda. Cuman ganti vokalis jadi aku. Karena yang sebelumnya itu lagi fokus kuliah, fokus karirnya gitu ke luar negeri. Dan itu menjadi kesempatan untuk seorang selo bisa menggantikan posisi vokalis yang lama dan akhirnya menjadi vokalisnya Askar Weda yang baru. Nah, pasti ada cerita juga di balik kenapa si selo yang dipilih menjadi vokalisnya si Askar Weda yang baru. Nah, kita nanti akan ulik-ulik lagi seperti itu. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya, Belinda dan juga Selo, hanya di Music Generation, where music matters. Masih di Music Generation where music matters. Yes, masih bersama dengan Selo. Nah, tadi kan sudah diceritain nih sedikit banyak perjalanan musik dan juga bernyanyi seorang Selo ya kan. Dan akhirnya menjadi seorang vokalis dari Askar Weda yang baru. Nah, apa sih yang menjadi dasar kenapa kamu bisa dipilih menjadi seorang vokalisnya Askar Weda? Pasti ada cerita yang solo-solo itu kan pastinya kan. Nah, itu boleh diceritain deh itu. Untuk sebenarnya sih untuk yang solo itu setelah aku masuk sih. Oh, setelah kamu masuk. Ya, begitu. Jadi aku di Askar Weda ini karena sahabat aku itu kenal teman-teman Askar Weda ini. Terus sahabat aku tahu kalau misalnya aku bisa nyanyi dan aku banyak ke panggung-panggung gitu. Akhirnya direkomendasikanlah aku. Terus aku bertemu manajernya dan ternyata
mereka semua cocok sama aku, akhirnya sama suaranya ya. Ya akhirnya kita jalan terus punya single bareng. Sampaikan. Sudah punya single Sampaikan, akhirnya dia juga mencoba peruntungan yang baru juga kayaknya ya. Kayaknya memang si Selo ini tidak mau berdiam diri di tempat gitu ya. Dia harus men-challenge dirinya ya, bener ya? Oke, makanya bisa audisi di Indonesian Idol tahun 2024 kemarin ya. Wow, dan juga mendapatkan posisi di 100 besar. Wow, itu sangat sulit loh ya, karena aku ada kenalan juga dia ikut Indonesian Idol gagal terus. Nah, untuk bisa masuk ke 100 besar aja itu adalah suatu prestasi juga ya, yang pastinya juga wow gitu. Boleh dong diceritakan gitu, gemas aku juga dari tadi ingin mendengarkan cerita ini. Jadi awalnya itu emang punya rencana buat ikut audisi yang di Malang, yang di UMM itu. Ternyata waktu audisi itu aku diajak sama keluarga ke Bali. Jadi nggak bisa ikut audisi. Terus kayak mikir di mana ya? Ternyata ada yang setelahnya audisi di Malang itu ada di Surabaya. Nah kebetulan jadwal yang di Surabaya itu aku kebetulan udah di Malang. Jadi terbanglah aku ke Surabaya. Jadi dari Bali kan, pulang liburannya Surabaya langsung audisi. Wow. Itu aku datang ke pemanasannya Indonesian Idol dengan masih bawa barang-barangku, dan aku sendiri yang bawa barang aku yang banyak gitu, jibun. Terus di situ kayak dites suara gitu. Terus puji Tuhannya aku itu dapat kayak tiket tiket cepet gitu. Oh iya, ada kayak fast tracknya gitu kan. Itu langsung suruh datang ke VB, video booth-nya. Iya. Jadi nggak perlu audisi lagi yang dapat kartu hijau itu. Jadi banyak soalnya kan itu step-stepnya. Iya, banyak banget. Dan kebetulan puji Tuhannya aku langsung di VB itu. Terus di VB aku nyanyi. Terus aku hari itu nggak pede karena emang kurang fit, karena kan baru dari mana-mana gitu kan bener. Ya itu nggak pede sebenarnya. Aku udah feeling nggak bakal lolos gitu. Puji Tuhannya dapat WA, dapat WhatsApp dari Idol, kamu lolos. Kayak nggak expect ya. Terus temen aku yang satu VB, jadi yang di VB itu ada 4 orang, tiga-tiganya nggak lolos. Cuman kamu the only one yang lolos masuk ke Jakarta itu ya? Ke Jakarta. Terus di Jakarta audisi, puji Tuhannya dapat golden ticket. Jadi lanjut lagi ke eliminasi. Nah, di eliminasi itu aku gugur. Karena dari 30.000 orang yang ke Jakarta 300 orang, 300 orang aku lolos 100 besar itu. Di 100 besar itu nggak ada yang suaranya nggak enak. Please, Indonesian Idol nggak ada suaranya. Iya benar. Jadi kayak udah ya, kalau lolos puji Tuhan, kalau enggak ya udah. Ya nothing tulus ya sebenarnya. Bisa dicoba lagi di next season ya pastinya. Itu berarti perjuangan seorang Selo untuk bisa mencapai titik 100 besar itu soalnya udah luar biasa banget gitu kan, karena perjuangan masuk ke ajang itu tuh pasti kalian juga yang udah pernah audisi tuh ribet banget ya kan, apalagi udah dapet fast track, terus habis gitu lolos juga ke Jakarta, itu luar biasa sekali. Jadi kayak kita kayaknya harus mendengarkan suara emasnya dia ya, kayaknya udah nggak sabar lagi karena aku juga mau mendengarkan suara emasnya. Boleh ya Selo ya? Oke deh kalau gitu kita akan bersama-sama dengerin suara emas dari seorang Selo Mita. Check this out.